Halo guys, selamat datang di Geralitan Channel. Excited! Wow! Hari ini aku sendiri. Aku merasa sangat bebas. Tidak ada Alpi. Hah, ternyata ada Alpi. Ada Alpi guys. Ada Alpi. Hai Alpi, hai. Kena cium. Hari ini kenapa aku sendiri ya? Karena aku mau merayakan kebebasanku. Hari ini adalah nggak ada Alpi ya. Jadi aku bisa terus ada Jenny. Dan juga aku sudah ini. Aku lagi nonton bokep. Guys, aku lagi nonton bokep. Hari ini kenapa nggak ada Alpi? Karena hari ini aku akan membawakan konten yang berjudul AADC Express. Jadi di ADC Express kali ini, konsepnya itu ya aku akan mereview semua film yang lagi tayang di bioskop ya. Maksudnya bukan semua sih, film-film barat ya. Karena kenapa? Kenapa aku bikin di ADC Express? Karena kalian kayak anjing semua, kayak babi. Dikasih film barat, nggak dinonton. Nih lihat, ini kayak anjing ya kalian lihat ini. Ini views Doctor Strange. Ting. Ini views bukan Cinderella. Lihat itu perbandingannya. Kayak konten. Bukannya aku misal kayak ya udah sih bang, buat konten itu harus ikhlas, jangan ngarepin engagement. Tai lah anjing, kayak kucing. Lu pikir HS gue bayar pakai apa? Lu pikir HS gue dibayar? Lu pikir HS ini relawan? Dibayarnya pakai bubur kacang hijau. HS itu kita juga bayar. Jadi kayak kalau misalnya videonya nggak menghasilkan, ya ngapain dibuat gitu. Ibaratnya kayak kenapa film Indonesia itu, film horor di Indonesia itu banyak banget ya. Ya karena kalian nontonin terus, anjir. Karena kalian dikasih film bagus, kalian nggak mau nonton. Giliran dikasih film Spirit Dolls, dikasih film Tasbih Kosong. Rame anjing itu. Bisa-bisanya Tasbih Kosong penontonnya lebih banyak anjing daripada Virgon. Tasbih Kosong 90.000, Virgon 60.000. Selisihnya 30.000 orang lagi itu yang nonton Tasbih Kosong. Lu punya masalah apa sih sobat di hidup lo? 30.000 orang di Indonesia. Terapi lumba-lumba deh lu kata gue. Oke, gak usah banyak bacot ya. Aku bakal mereview film-film apa aja yang sedang tayang di bioskop saat ini, khususnya film-film selain Indonesia ya. Dan aku akan kasih pendapatku. Ya anjing, jadi kan gue udah bikin video tuh tadi. Pas gue keluar gue lupa kasih disclaimer. Kalau misalnya kalian gak mau kena spoiler, kalian jangan nonton. Ya udahlah kayak gini aja ya anjing. Tapi kalau kalian gak mau kena spoiler ya, kalian tinggalkan video ini keluar anjing. Babi keluar. Ini Adidas loh. Bacanya Adidas loh. Jadi kalau kalian gak mau keluar. Jadi setelah kalian keluar, kalian balik lagi ke sini, kalian nonton sampai habis biar ini ya. Ya udah yuk nonton reviewnya selanjutnya. Yang pertama The Little Mermaid ya. Ini sebenarnya udah tayangnya udah lama banget ya. Aku udah pernah review di story ya. Kalau kalian juga follow Instagramku di Untuk Little Mermaid ya, ceritanya ya klasik lah. Kita semua kayaknya udah. Tapi fun fact, ternyata aku baru tahu banyak orang yang nggak tahu cerita Little Mermaid anjing. HS enggak, Cindy enggak, Rizka enggak, Alpi nggak tahu deh. Kayak banyak banget ya yang nggak tahu cerita Little Mermaid. Lu waktu kecil nonton apa sih anjing? Zaman lu Larva, anjing. Itu zaman gue SMP anjing, berarti kalau zaman gue waktu kecil tuh nontonnya kita Betty La Fea, Dulce Maria gitu. Kagak pada nonton Little Mermaid ya? Enggak, soalnya dulu Little Mermaid nggak ada di TV, di Disney Channel. Orang-orang kaya doang yang nonton, pada miskin sih. Ya kalau nggak beli CD DVD ya. Kalau nggak rental di Video Easy, di Video Easy itu. Jadi yang bisa nonton Little Mermaid emang orang-orang berduit aja sih, kayak aku. Aku dulu kaya loh, tapi dulu. Kayak gitu. Oke, Little Mermaid ceritanya tentang seorang putri duyung yang bernama Ariel, yang dia tuh ingin sekali mengeksplor Soaring above gitu kan. Sampai akhirnya ada sebuah badai yang menghancurkan sebuah kapal. Ada seorang pangeran di situ, namanya Pangeran Eric Thohir Sigalingging gitu kan. Terus pangeran ini terdampar di laut dan akhirnya dibawa sama dia ke pantai, diselamatkan di pantai. Nah semenjak itu dia tuh kayak jatuh cinta banget sama pangeran ini ya kan. Jatuh cinta banget. Terus dia terbayang-bayang, aduh enak banget kali ya sama pangeran itu gitu. Akhirnya dia yang sangat ingin pergi ke dunia sana. Dia pergilah ke seorang penyihir laut bernama Ursula. Nah pokoknya kayak gitu-gitu. Oke, bagi aku yang aku suka dari Little Mermaid ini, sebenarnya aku suka banget ya semuanya ya, karena aku tuh nggak tahu dari awal sebenarnya ketika cast-nya dirilis jebret itu aku rada pesimis, rada sedih sebenarnya. Kenapa? Kayak gini putri duyungnya gitu, tidak sesuai ekspektasi. Bukan rasis ya. Kita sebagai penonton itu
apalagi yang ngikutin Little Mermaid dari kecil, dan ini Little Mermaid ini salah satu Disney Princess favorit gue banget. Di antara semua Disney Princess, kita tuh pasti punya ekspektasi. Nah, ketika ekspektasi itu nggak bertentangan dengan apa yang kita lihat, kecewa itu adalah respon yang wajar dong. Nggak boleh kalian juga bilang kayak, lu rasis, nggak boleh gitu. Nggak bisa, karena emang ekspektasi kita ya seperti itu gitu. Nggak boleh dibilang rasis karena emang yang kenyataannya seperti itu gitu. Tapi ternyata setelah nonton Little Mermaid, gue jadi tahu kenapa Halle Bailey yang kepilih. Karena emang Little Mermaid is all about voice ya. Yang pertama kita tahu Ariel itu terkenal karena apa? Karena suaranya sangat indah. Gak cuma Ariel, Putri Duyung pun di legendanya itu selalu diceritakan punya suara yang sangat bagus. Yang menarik kayak para nelayan itu buat datang ke situ gitu kan, menghampiri suara yang bagus itu. Terus yang Ursula mau dari Little Mermaid apa? Suaranya. Kalau misalnya Ariel, suaranya kayak Ago Rival nih, kayak gini. Tutur batinku salah. Kata Ursula, yaudah pergi deh lu ke atas anjing. Pergi usir, malah disuruh ke atas ya kan. Terus yang ketiga, yang diingat sama Prince Eric ketika dia terdampar, apa? Suaranya Ariel gitu. Jadi Little Mermaid is all about voice, is all about song, is all about me, it's all about you. Kayak orang gila ya. Biasanya ada Alvin nanggepin. Menurut aku, yang bisa memprovide suara se-angelic mermaid itu ya cuman Halle Bailey sih. Aku nggak bisa memikirkan nama artis lain selain Halle Bailey. Banyak yang bilang Ariana Grande. Ariana Grande tuh suaranya bagus, tapi menurut aku nggak se-angelic, nggak semegah Halle Bailey. Bener deh. Siapa? Mariah Carey paling. Cuman gak mungkin, Mariah Carey kan udah ajuma-ajuma, Cok. Kecuali pakai AI, dimudahin lagi Mariah Carey-nya gitu. Terus yang kedua yang aku suka ya aransemen lagu-lagu baru Little Mermaid ya. Kayak misalnya yang Under the Sea, Kiss the Girl, sama Unfortunate Soul juga menurut aku tuh masih membawaku ke nostalgia, masih cukup bikin menangis. Setiap kali lagu itu diputar, gue kayak sedih aja, kayak menangis, kayak teringat masa kecil yang belum punya beban, yang belum punya masalah untuk dipikirkan, belum ada cicilan mobil, kayak anjing ini ya kan. Gue juga sih kenapa gue beli mobil ya, nggak apa-apa ya, biar enak kalau ke Jakarta. Tapi kan harus bayar cicilan anjing. Ya nggak apa-apa, orang ada ADC ya. Dan juga acting, menurut gue acting semuanya sangat cemerlang sekali ya. Terutama aku paling suka tuh Melissa McCarthy. Melissa McCarthy tuh salah satu aktris favoritku ya sepanjang masa. Suka banget ya, terutama waktu aku sebenarnya suka dia banget tuh dari zaman film The Heat. Aku lihat dia tuh kayak lucu banget anjing nih cewek gitu. Ternyata dia main di Little Mermaid bisa menanggalkan lucunya dia itu loh, menjadi dia tuh jadinya di sini menindas gitu. Berasa perasaan menindasnya dia gitu. King Triton menurut gue desainnya agak kurang majestic, kurang megah ya. Sebagai raja lautan menurut gue kurang megah gitu. Surprisingly, balasnya sama Flounder ya. Gue pikir kan, itu kan desainnya diubah banget kan. Dan gue pikir bakal mengganggu. Ternyata justru mereka yang menggendong film ini gitu. Maksudnya karena voice aktornya tuh, yang Flounder tuh gemes banget denger suaranya gitu. Dan ternyata desainnya tuh nggak seamis itu. Kalau dari poster kan kita kayak bisa mencium amis-amis ikan bandeng gitu kan dari Flounder ini. Tapi ternyata setelah aku nonton nggak seamis itu gitu. Overall ya kalau satu hal pun yang gue nggak suka adalah balik lagi sebagai pecinta Ariel, mungkin desain Ariel tuh bisa diperbaiki sedikit aja. Let's say kayak rambutnya Ariel agak dimerahin tuh yang bener-bener merah. It's okay untuk kulitnya agak lebih gelap, tapi mungkin bisa di worksnya tuh di rambutnya dibuat agak merah gitu kan, merah banget, sama matanya dibuat agak biru. Itu pasti akan sangat sempurna kan. Overall rating 1-10 aku kasih dinilai 8. Aku kasih nilai 8, aku suka sekali. Selanjutnya, The Boogeyman. Film ini bercerita tentang seorang keluarga yang baru saja ibunya meninggal. Bapaknya itu ada seorang psikolog, ibunya baru meninggal, dan mereka diteror sama sosok monster bayangan yang bernama Boogeyman. Udah sesimpel itu aja. Monster ini tuh nggak suka sama cahaya ya, jadi dia tuh bersembunyi di dalam kegelapan ya. Kalau di Indonesia ada tuh yang kayak begitu, namanya Ago Rival. Oke, bagi aku ini film tolol. Gue baru tahu ya, film ini membuktikan kalau orang bule juga ternyata bisa bikin film tolol ya. Kenapa gue bilang ini film tolol? Yang pertama ya udah, ini film tuh film klasik. Ya udah garapannya Stephen King ya. Kita tahu Stephen King the king of classic horror gitu. Tapi gue nggak menyangka cerita itu bakal seklasik itu. Karakter-karakter bodoh yang juga dengan keputusan-keputusan bodohnya gitu. Dan juga gue tahu kalau misalnya Boogeyman ini sembunyi di dalam kegelapan. Tapi nggak semerta-merta satu rumah itu dimatiin lampunya bangsat. Kayak gue tuh menontonnya sampai begini-begini kayak
Saking gelapnya kayak nggak kelihatan apa-apa gitu. Sosok Boogeyman-nya gue ngeliatnya kayak warga-warga yang terkena radiasi nuklir gitu. Kayak botak-botak gimana gitu, botak-botak, kelupas-kelupas kulitnya, ngeletek-letek. Dan juga adegan-adegan jump scare yang sudah tertebak, jalan cerita yang sangat lambat sampai bikin ngantuk. Pokoknya sama itu sukses lah membuat gue tuh kayak pengen cepet-cepet keluar deh. Pengen cepet-cepet keluar, kayak anjing lah nih film. Overall ya, buat Boogeyman gue kasih nilai 4/10. Kayak kontol. Spider-Man Across the Spider-Verse. Spider-Man Across the Spider-Verse bercerita tentang kelanjutan dari Spider-Man yang pertama, Into the Spider-Verse. Di sini pusat ceritanya tuh lebih ke, lupa gue ceritanya lah, nontonnya udah agak lama. Jadi itu adalah reaksi gue dengan film ini. Jelek banget aja. Gak ada yang berkesan, bener-bener kayak terlupakan aja gitu. Kayak gue jalan lewat nontonin sebuah video iklan, terus ya udah, film ini tuh hanya sebatas video yang lewat di hidup gue aja gitu loh. Jadi menurut gue nggak berkesan. Kalau soal animasi, gue akuin animasinya tuh bagus banget, desainnya bagus banget. Mereka bisa menciptakan berbagai macam jenis karakter desain di satu film gitu kan, digabungkan di satu film. Bahkan ada orangnya beneran, ada yang live actionnya beneran gitu, bukan live action. Ada orangnya, ada sosok orang di film itu gitu, kayak Looney Tunes, kayak zaman-zaman film Looney Tunes, Space Jam gitu kan. Kalian tahu, kalau aku selalu bilang, bagi gue pondasi sebuah film itu cerita. Dan ternyata endingnya ya wakadingding anjing, endingnya wakadingding kayak nggak perlu anjing, kayak gue tahu sih mereka tuh ingin fokus ke nilai-nilai kemanusiaan, ke moral-moral gitu kan. Karena mereka ingin membahas lebih dalam soal Miles Morales-nya. Tapi ngeselin kayak maksudnya kayak endingnya nggak perlu anjing kayak gitu. Terus banyak banget kayak solusi yang dimudahkan aja gitu. Misalnya kayak tiba-tiba Spider-Gwen-nya udah terhempas ke universe mana, dia bisa balik lagi nemuin Spider Morales karena dia menciptakan alat multiverse gitu. Kayak apa? Pokoknya ya udah kayak gitu, menurut gue nggak terlalu berkesan, sampai gue aja tuh udah lupa cerita tuh kayak gimana. 1-10 ini aku kasih, nggak suka gue 4. Selanjutnya Transformers ini tuh kelanjutan dari Bumblebee ya. Pasti kalian bingung sih nonton film ini karena dunia di Transformers ini nggak hubungan dengan cerita yang dulu tuh. Jadi ini itu timeline baru nih dari Bumblebee, ditariknya nih kayak gitu. Oke, jadi film ini tuh bercerita tentang alien robot luar angkasa yang bersembunyi di bumi, lalu mereka tuh menyimpan teknologi. Intinya teknologi ini diincer sama salah satu sosok kalau di Marvel dia tuh kayak Ego the Eating Planet, jadi sosok yang memakan planet-planet gitu. Nah, sosok ini tuh butuh teknologi itu biar dia tuh bisa keliling-keliling makanin planet gitu, karena dia tuh sudah lapar. Sesimpel itu aja ceritanya, simpel banget. Menurut gue untuk Transformers ini cukup seru buat anak-anak. Karena ceritanya itu sangat simpel, ala-ala superhero, ala-ala film superhero aja sih. Kayak entar berantem. Maksudnya berantemnya pun nggak berkesan banget gitu, kayak udah aja gitu. Desain Transformers-nya tapi bagus sih. Aku suka tuh desain Transformers. Aku suka tuh desain robot yang cewek itu, aku suka tuh. Si Ailey namanya kalau nggak salah ya. Sama desain robot-robot binatang-binatang itu aku juga suka tuh. Tapi ceritanya tuh bener kayak anak-anak banget gitu. Nggak berkesan, maksud gue kayak ntar tiba-tiba mereka bersatu. Dilihatkan kayak udah mau menang, ternyata kalah. Pas udah kalah, yang satu berjuang nih buat temennya. Tapi yang satu kayak teringat keluarganya di rumah. Keluarganya di rumah bilang, kamu bisa, kamu pasti semangat. Lalu tiba-tiba dia bangkit, dia melawan, menyerang. Ternyata semuanya hidup dengan bahagia. Kayak gitu-gitu ceritanya sangat-sangat klise kan. Gak usah dipikirin logikanya lah. Gak usah dipikirin, ini kok gini. Dari cerita mobil, bisa jadi robot, dan ternyata dia itu adalah alien di luar angkasa sana. Itu aja udah gak masuk akal. Ya, jadi gak usah dipikirin logikanya banget gitu. Transformers aku 1-10 aku kasih 5. Sosok lah. The Flash. Jadi ceritanya tentang Barry Allen. Barry Allen ini adalah seorang Flash. Ceritanya apa ya? Ceritanya dia Barry Allen, dia ini Flash. Dia ini masih merasa bersalah karena masa lalunya tuh ibunya ada yang bunuh kan, ada yang bunuh ibunya kan. Jadi sampai suatu hari dia tuh menemukan kekuatan baru, dia tuh nggak tahu ternyata dia tuh lari tuh cepet banget sampai bisa lari ke masa lalu gitu, bisa menembus waktu. Akhirnya dia lari gitu, tiba-tiba dia lari ke zaman dulu sebelum ibunya dibunuh. Dia mengubah sesuatu yang membuat akhirnya ibunya tuh nggak meninggal ya. Ternyata ketika dia merubah itu,
terjadilah butterfly effect ya, butterfly effect, terjadilah hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Ternyata dia bertemu dengan dirinya dan disitulah terjadi konflik ya, nantinya akan terjadi konflik. Intinya kayak mau kita merubah takdir apapun itu, kalau itu udah harus terjadi, ya itu bakal terjadi gitu. Oke? Yang pertama, gue tuh suka banget sama CGI-nya sih. Cara dia memperkenalkan multiverse di DC sama di Marvel, gue suka banget yang DC ini loh. Kayak dia itu bikin bola dunia Z, terus kayak ada kayak lantai-lantainya gitu. Jadi tiap lantai itu menggambarkan dunia yang berbeda gitu. Menurut gue tuh kayak keren banget loh, keren banget anjing gitu. Aku suka banget CGI-nya, CGI Back to the Future-nya. Dan yang gue paling heran, paling amazed itu sama CGI si Ezra Miller yang jadi dua. Dia berakting sama dirinya sendiri, dan semua orang itu berakting sama Ezra Miller. Ezra Miller ini ya, dia tuh dua. Di sini dia tuh berakting sama dirinya sendiri, tetapi somehow dia tuh bisa memberikan kita dua kepribadian yang berbeda. Jadi kayak kita tuh melihat dia tuh ada dua orang, tapi dia tuh sebenarnya satu. Tapi kok dua? Apakah mungkin dia keduanya itu juga yang satu dunia? Kayak gitu ya. CGI-nya terbaik sih. Tapi satu CGI kayak anjing gitu, CGI bayi anjing, jelek banget anjing, jujur jelek banget. Terus gue baru baca interviewnya, katanya kita emang sengaja bikin CGI itu sejelek mungkin karena kan di dalam distorsi waktu bilang aja lu budgetnya kurang atau waktunya kurang anjing, kayak tai. Nggak ada tuh excuse CGI jelek, nggak ada CGI jelek dibuat excuse, itu nggak ada anjing ya. Orang tim special effect-nya aja buset panjang banget anjing, pas di credit scene tim special effect-nya anjing kayak bisa bikin agama baru ya mereka. Terus juga yang gue suka adalah cara mereka memperkenalkan multiverse di DC ini, mereset timeline sampai kan ini sekarang timeline baru nih DC yang dipegang sama James Gunn. Cukup smooth banget anjing, cukup brilian. Mereka tuh nggak perlu gembar-gembor ya. Kita mau bikin multiverse, kita akan enggak, tapi hanya dengan mereka tunjukkan. Talk less, do more, itu adalah slogan DC yang sekarang anjir. Bagus banget lah anjing. Gue juga suka filmnya nggak gelap banget sekarang DC ya. Terang-terang banget, mulai dari Black Adam, Shazam, sama sekarang ini Flash. Menurut gue kayak menarik sekarang, warnanya tuh cerah, nggak segelap dulu gitu. Gue tahu DC mungkin dia mendengar memes masyarakat gitu. Kalau Flash aku kasih nilai 1 sampai 10, 8 sih. Gue kasih 8. Film Roundup 3 gitu. Oke, jadi film Roundup 3 ini bercerita tentang sama ya, polisi yang punya fisik stamina yang luar biasa yang diperankan oleh Ma Dong-seok. Kali ini mereka berhadapan dengan geng kartel narkoba gitu yang ingin menjual narkoba jenis baru. Sesimpel itu aja sih, kejar-kejaran polisi sama kartel narkoba. Cerita yang sangat klasik gitu kan. Tapi menurut gue suka banget sama film ini karena lucu banget sih. Yang paling ini tuh lucu banget sih, yang paling mencolok dari film itu lucu banget. Jokes-jokesnya tuh tidak terduga anjir. Jokes-jokesnya tuh tidak terduga ya, tiba-tiba gue nggak bisa jelaskan karena nanti jadi nggak lucu. Pokoknya jokes-jokesnya tuh tidak terduga, dan kalian nggak harus ngikutin film pertama dan keduanya. Tetapi kalau kalian ngikutin film pertama dan keduanya, akan terasa lebih relate sih sama jokes-jokes di film ini, karena jokesnya itu dipakai lagi, tetapi masih lucu. Setiap kali dipakai tuh tetap lucu gitu. Jalan cerita biasa aja tetapi lucu. Aku kasih film Roundup ini itu rating 8. Suka aku somehow. Oke, jadi udah. Kenapa aku bikin ADC Express? Yang pertama, film Indonesia lagi kayak anjing, lagi nggak ada, lagi sepi ya. Kemarin mau nonton apa ya? Mau nonton Detektif Jaga Jarak. Kita tuh lagi sibuk, lagi campaign, lagi apa. Pas udah nggak sibuk, padahal cuma 2 hari doang turun layar anjing. Terus yang kedua, kita mau nonton Star Syndrome. Udah mau nonton nih. Tapi kan gue ini konser Yura Yunita kan. Gue bilang ntar ya pulang Yura Yunita kita nonton. Pas gue balik udah turun layar juga, kayak anjing semuanya. Itulah kalian ya, dikasih Star Syndrome katanya bagus ya. Dikasih film bagus bukannya ditonton, turun layar itu. Lihat sekarang yang masih ada di layar apa? Spirit Doll anjing, kok bisa? Berarti kan ada yang nonton terus, itu Spirit Doll anjing bangsat. Kutukan juga masih ada anjing. Itu fans-fansnya si Frizzly doang itu yang nonton anjing. Padahal juga di Frizzly di situ cuma jadi kayak membahas film doang ya. Kayaknya dia di situ buat naikin film buat naikin film doang gitu. Ya udahlah kayak gitu ya guys. Jadi kayak mungkin kita ketemu di ADC Express berikutnya. Kalau kalian suka dengan konsep ADC Express ini, kalian bisa komen ya. Kalau enggak ya udah, aku buatnya ya ini doang gitu. Tapi kalau suka misalnya aku nge-review film-film yang selain film Indonesia, kalau film Indonesia emang khusus aku dan Alpi. Tapi kalau film barat
Kenapa? Karena film barat cuma aku doang. Karena gue doang yang biasanya diundang premier gitu. Alpi tuh nggak suka. Alpi sukanya di rumah aja gitu. Jadi kalau film barat yang nonton itu ya aku gitu. Dia nggak nonton film-film barat. Ya udah. Jadi nanti kalau ada C Express kayak gini, aku bakal buat lah kayak gini lagi kalau kalian suka. Dan juga aku juga kepikiran untuk bikin konten kayak aku dan Alpi dan mungkin HS, kita bikin konten satu orang kasih satu rekomendasi film-film di OTT atau di Netflix yang kita suka gitu. Jadi konsepnya kita merekomendasikan, tapi masih aku godok dulu ya konsepnya kayak gimana nanti enaknya. Kalau kalian juga suka direkomendasikan, karena selama ini kan kita selalu ngomongin soal film-film di bioskop kan. Tapi dunia itu sekarang bergerak ke arah digital. Film-film di OTT juga nggak kalah bagus gitu. Ya kalau ini kita buat lah anjing. Buat apapun yang penting jadi duit ya. Udah anjing semua, bye. Sampai ketemu lagi. Fuck man. Masih ada.